Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman ya yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube karena ini live YouTube ya. Selamat datang di acara workshop penyembuhan alami ya. Salam kenal, nama saya Kelvin. Saya di sini sebagai host Anda. Saya juga kebetulan adalah praktisi kesehatan ya dalam penyembuhan alami. Kita udah bergerak di bidang ini selama 10 tahun ya dan banyak sekali membantu berbagai pemulihan kesehatan. Nah, khususnya malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Satu topik yang banyak orang hari ini mengalaminya ya, punya tantangan kesehatan ini, boleh dibilang nih penyakit sejuta umat ya, yaitu solusi alami untuk masalah asam lambung, GERD, MAH, dan berbagai masalah pencernaan lainnya ya. Nah, berhubung ini juga live di YouTube, nanti buat teman-teman yang ada di YouTube yang mau mengikuti juga mau bertanya ya, nanti bisa ketik di kolom live chat-nya ya. Nanti kita di belakang akan ada sesi tanya jawabnya ya. Dan hari ini saya tidak sendiri ya. Saya dibarengi oleh partner saya juga, beliau juga praktisi kesehatan di bidang penyembuhan alami ini ya. Dan beliau sendiri juga punya pengalaman pribadi ya, tentunya terkait hal ini yaitu asam lambung. Jadi pengalaman beliau nanti bisa menjadi satu saran, tips yang juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya sapa di sini ada Bapak Hardi. Selamat malam Pak Hardi. Masih ke mute suaranya. Ya, Iya. ya malam Vin. Ya, Malam. Iya, kabar baik Pak Hardi, sehat? ya baik-baik. Sehat ya. Oke. Nah, hari ini thank you waktunya Pak Hardi ya. Nanti kita sama-sama akan sharing, nanti beliau juga akan sharing pengalaman pribadinya ya. Dan nanti Bapak Ibu yang mau bertanya, beliau juga bisa bagikan pengalaman pribadi beliau bagaimana mengatasi masalah ini ya. Nah, buat yang ada pertanyaan nanti bisa diketik. Begitupun yang ada pengalaman pribadi, testimoni juga bisa di-sharingkan ya di kolom chat ya. Siapa tahu bisa bermanfaat, membantu buat teman-teman semua yang lain yang ada di sini ya. Oke, kita mulai ya. Nah, Ya, bicara ya Pak Vin, Ardi. sebelum itu malam ini kan kita mau bahas satu penyakit yang kelihatannya sepele, tapi banyak sekali menimpa orang-orang zaman sekarang ya. Jadi Betul. teman-teman di sini kan sudah tahu ya judul kita adalah solusi untuk penyakit asam lambung GERD ya. Nah, asam lambung GERD, sakit pencernaan atau juga masalah-masalah pencernaan ya, ada sakit MAH, terus juga bisa merambat juga ke daerah kepala juga ya, vertigo juga banyak. Seperti itu ya. Nah, kenapa sih hari ini banyak yang kena ya Pak Kelvin ya? Mungkin salah Mm-mm. satunya contoh ya, karena sekarang banyak orang minum kopinya kenceng banget, betul ya? Betul. Pola Nah, hidup sekarang. pola hidup sekarang kan semuanya kedai kopi di mana-mana ya, itu salah satu faktor sih. Oke, nah silakan Pak Kelvin, sorry Iya, interupsi. terima kasih. Betul sekali ya. Itu yang Pak Hadi bahas itu adalah tren masa kini ya. Kenapa zaman sekarang kok makin banyak orang kena penyakit ini? Nggak dipungkiri ya. Salah satu juga karena COVID ya. Semenjak COVID banyak orang alami stres ya di rumah aja dan sebagainya. Stres tuh faktor yang berpengaruh juga loh untuk masalah MA dan asam lambung ya. Jadi, oke kita mulai ya. Nah, asam lambung ini kan kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya, asam lambung itu kan setiap manusia sebenarnya punya ya. Memang dasarnya manusia itu punya namanya asam lambung, yaitu di dalam lambung. Untuk apa? Untuk mencerna makanan. Ya, jadi memang asam lambung itu diperlukan, tapi menjadi berbahaya adalah ketika asam lambung itu diproduksi berlebih dan mulai naik ke atas keluar dari rumahnya, yaitu dari lambung. Ya, nah itu dinamakan GERD. Ya, kondisi di mana cairan asam lambung itu naik ke atas, melewati kerongkongan dan sebagainya, sehingga timbullah berbagai masalah yang lain, berbagai sensasi yang dirasakan. Nah, saya akan pakai slide ya untuk memudahkan Bapak Ibu memahami ini lebih lanjut. Ya, ntar saya share screen dulu. Oke. Ya, ini dia. Kelihatan ya Pak Ardi ya. Nah, ini dia. Hari ini kan topik kita tentang ini ya. Tanya jawab solusi alami asam lambung, GERD, dan vertigo. Nah, kok bisa saling berkaitan? Nah, ternyata ada hubungannya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, sebelumnya salam kenal dulu ya. Tadi saya Kelvin. Selain praktisi kesehatan, kami juga adalah partner dari satu perusahaan namanya Bisword Company ya. Perusahaan ini bergerak dengan 3 misi yang sangat bagus. Happy, healthy, harmony. Bahagia, sehat, dan hidup yang harmonis ya, seimbang. Oke, nah Bisword sendiri ini perusahaan yang global, jadi udah ada cabangnya di 5 benua, ada di lebih dari 10 negara. Artinya kita punya partner yang sangat profesional ya, internasional juga. Kalau di Indonesia, kantor kita ada di Jakarta dan membantu melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Ya, oke, nah ini dia ya, yaitu GERD asam lambung. Dibilang penyakit 1001 sensasi. Kenapa? Karena efeknya kemana-mana. Awalnya masalah di MAH, asam lambung. Tapi kok mulai jantung berdebar, mulai tenggorokan mengganjal, dan sebagainya. Nah, kita lihat ya.
Nah, ini gejala-gejala yang umumnya banyak dialami ya, seputar asam lambung apa aja, mulai dari rasa panas di dada kayak terbakar ya, kemudian sering sendawa, mual, muntah, makan sedikit kenyang gitu ya, mah, sesak nafas, jantung berdebar-debar, leher, pundak, punggung kadang sakit semua, mulut terasa asam, bahkan maaf ya, ada yang BAB-nya kadang berdarah, meludah pun berdarah. Nah, kenapa itu? Berarti kondisi lambungnya udah mulai ada luka, ada peradangan ya. Nah, dan seringkali kalau asam lambung ini menahun, terus terjadi tidak disembuhkan ya, tidak pulih-pulih, bisa menyebabkan keliengan. Nah, mulailah muncul gejala-gejala vertigo, pusing, hilang keseimbangan, dunia rasa berputar. Pokoknya nggak nyaman sekali lah. Bahkan sampai orang tuh merasakan kecemasan yang berlebihan ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Awalnya sepele, tapi karena menahun, akhirnya berdampaklah ke psikis. Khawatir, takut mau mati, depresi, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, cemas ini juga berbahaya. Kenapa? Karena itu seperti lingkaran berputar. Kita sakit asam lambung, kan jadi stres ya. Stres jadi cemas. Cemas itu ternyata membuat asam lambung berlebih naik lagi. Jadi tidak ada habisnya berputar di sana terus. Makanya harus dibereskan asam lambungnya. Penyebabnya apa sih asam lambung ini? Nah, ini kita lihat ya secara bentuk di dalam tubuh kita. Jadi lambung kita itu antara lambung dan kerongkongan itu dia ada katupnya, ada klepnya yang seharusnya menutup supaya asam lambung itu tidak naik ke atas. Itu namanya katup sphincter ini ya. Nah, katup ini tuh melemah disebabkan apa ya? Banyak faktor. Nanti kita lihat setelah ini ya. Kemudian juga dipicu salah satunya karena apa? Tekanan di perut. Pakai baju terlalu ketat misalkan atau aktivitas yang menekan perut. Itu juga mendorong asam lambungnya naik ya. Nah, kondisi inilah yang menimbulkan namanya GERD. Gastroesophageal reflux disease ya. Jadi asam lambung yang naik ke atas. Oke. Nah, ini dia penyebab-penyebab yang mayoritas penyebab utamanya ya. Makanan, pola makan juga berpengaruh ya. Makan yang terlalu banyak, makan yang jadi pemicu, pikiran. Nah, zaman sekarang ya stresnya tinggi itu juga sangat berpengaruh ya. Kebiasaan-kebiasaan hidup seperti merokok, minum alkohol itu juga memicu asam lambung. Kemudian nah ada beberapa orang yang sehat-sehat aja tahu-tahu kok asam lambung. Bisa jadi karena faktor obat tertentu ya, obatnya terlalu keras sehingga membuat asam lambungnya berlebih. Dan nah ini yang banyak orang tidak ketahui ya, ini juga salah satu yang bisa jadi pemicu sakit vertigo, yaitu radiasi. Karena kita hidup di zaman teknologi modern, semua pakai gadget, ternyata ada dampaknya yaitu radiasi. Yang secara perlahan tapi pasti terpapar di kita punya otak, ya kepala dan sebagainya. Itu menimbulkan efek banget tuh buat kesehatan ya, insomnia, susah tidur, bahkan sampai vertigo. Oke, nah itu kita bicara mengenai penyebab ya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke apa solusinya, betul ya? Nah, kami di sini sharing dari pengalaman ya, dari pengalaman kami dalam menangani kasus asam lambung dengan konsep yang alami ya, yaitu ada dua media yang sangat membantu untuk pemulihannya. Pertama ada namanya alpha meta, ini yang kedua ada namanya alpha spin. Apa itu? Kita lihat. Alpha meta ini adalah makanan pokok untuk sel tubuh. Jadi alpha meta ini bukan obat, bukan herbal, melainkan nutrisi, makanan pokok untuk sel. Karena tubuh manusia itu kan banyak organ ya di dalamnya, ada jantung, ada paru-paru dan sebagainya. Kalau asam lambung berarti organ yang bermasalah ada di lambung ya. Nah, di dalam lambung itu dalam organ tuh ada sel-selnya. Jadi ketika ada masalah di kesehatan di organ tertentu, berarti sel di dalamnya tuh ada yang luka, ada yang terganggu. Nah, fungsi alpha meta ini adalah memberi makan sel. Ketika sel itu dapat nutrisi terbaiknya, dia bisa bekerja menyembuhkan secara alami. Jadi alpha meta ini dia terbuat dari kulit ari beras merah yang dia itu diproses secara mikromolekul organik. Jadi mudah diserap oleh sel kita dan ada kandungan namanya alpha PSP. Ya, ini kandungan yang sangat penting, yang sangat vital, yang sangat dibutuhkan oleh kita punya sel. Ya, satu sasetnya alpha meta itu terbuat dari 10 kilo nutrisi kulit arinya beras merah. Jadi Anda bisa bayangkan satu saset seperti ini Anda minum, itu sama seperti Anda dapat nutrisi dari 10 kilo beras. Ya, nah kita lihat gambar yang satu ini ya. Jadi alpha PSP kandungan yang tadi itu fungsinya adalah untuk menjalankan 4 fungsi utama ini. Detox yaitu buang racun ya. Perbaikan sel. Nah, sehingga sel-sel yang luka tadi diperbaiki ya. Kemudian peremajaan sel supaya sel tetap awet muda dan dilindungi ya. Nah, inilah yang membantu penyembuhan alami dari tubuh kita tuh meningkat drastis, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kok bisa orang itu sakit ya? Kenapa manusia itu bisa sakit? Salah satu faktor berpengaruh karena makanan. Padahal tubuh kita itu sebenarnya punya kemampuan self healing, penyembuhan alami. Ambil contoh,
Bapak Ibu kalau kena pisau nggak sengaja gitu ya tergores, Anda punya kulit bisa menutup sendiri lukanya. Nah, itu namanya self healing. Itu yang dinamakan penyembuhan alami. Nah, masa lama dan GERD itu berarti terjadinya di dalam. Nah, bagaimana supaya itu cepat pulih? Ya, sel itu harus dikasih makan. Itulah fungsi dan peran dari alfa meta. Nah, gambar satu ini nanti akan lebih jelas lagi ya. Jadi ketika alfa meta itu dikonsumsi, sel kita jadi sehat. Sel yang sehat, maka membentuk jaringannya itu jadi sehat. Jaringan inilah yang membentuk organ tubuh kita jadi sehat, yaitu lambung tadi ya. Organnya sehat, maka sistem pencernaan kita sehat, tubuh kita jadi sehat. Jadi yang dipulihkan dari akarnya ya, akar masalahnya. Oke, nah ini sekilas gambaran ya salah satu manfaat alfa meta. Ini kita tes live blood ya, tes darah, analisa darah ya, sel darah merah. Ketika diambil, dilihat di mikroskop itu bentuknya seperti ini. Ini adalah sel darah yang nggak sehat ya, menggumpal dan jalannya lambat. Nah setelah minum alfa meta, lihat yang terjadi, sel darahnya bagus, bulat-bulat terpisah dan lancar. Nah ini membuktikan bahwa peredaran darah kita sehat dan itu cikal bakal tubuh yang sehat ya. Oke. Nah, kabar baiknya alfa meta ini udah teruji sertifikasi secara internasional. Jadi aman karena melewati proses tahapan produksi yang benar-benar higienis ya. Bahkan dapat penghargaan GMP ya, USDA dari Amerika dan juga halal pastinya. Oke. Nah, Balai POM juga ada ya otomatis karena ini kan sifatnya adalah untuk kita konsumsi. Jadi sangat aman dan alami. Karena memang makanan pokok manusia adalah beras, Bapak Ibu. Betul ya, jadi sangat aman. Oke. Kemudian, nah ini ya satu quotes yang sangat bagus ya, Thomas Alva Edison, penemu listrik, penemu lampu ya, dia bilang di masa depan dokter tidak lagi menyembuhkan manusia hanya dengan obat, tapi akan mencegah dan menyembuhkan penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar ya, sejalan dengan prinsip alfa meta. Oke. Nah, itu media yang pertama, membantu dari dalam. Yang kedua ada namanya alpha spin. Nah, apa itu alpha spin? Ini adalah alat kesehatan teknologi Jerman ya, sangat canggih, bentuknya sederhana seperti ini ya, kaca. Namun fungsinya itu yang luar biasa. Jadi alpha spin ini dia mengeluarkan gelombang alam. Tidak kelihatan mata tapi dia bekerja. Sama halnya kayak Bapak Ibu pakai WiFi. Nggak bisa lihat WiFi kan, tapi WiFi bisa terkonek, kita bisa pakai. Yang penting itu ya. Nah, sama alpha spin ini dia mengeluarkan gelombang alam sehingga membuat lingkungan di sekitar kita ini jadi harmonis, terlindungi dari dampak radiasi. Nah, dan alpha spin ini banyak sekali digunakan sebagai alat terapi. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini berada di alam yang sehat. Karena Bapak Ibu kalau ketahui, kita pakai handphone 15 menit teleponan aja, apa yang dirasa? Biasanya kupingnya panas. Nah, itulah radiasi. Itulah yang menyebabkan kalau terus-menerus terpapar, kita lihat handphone berjam-jam, bisa pusing, bisa susah tidur, bahkan sampai paling parahnya vertigo. Nah, dengan alpha spin tubuh kita ini diharmoniskan dari dampak radiasi tadi, dan ini berfungsi juga untuk living water. Apa itu? Nanti kita lihat di belakang. Banyak digunakan juga dengan terapi cahaya untuk jaga kesehatan dan memprotek kita dari radiasi. Oke, kita lihat ya. Nah, itu kalau satu alpha spin bisa melindungi yang jarak radius 2 meter. Terbaik adalah kalau bisa punya kuantum. Kuantum itu 4 ya, punya 4 alpha spin minimal sehingga dipasang di 4 titik, 4 sudut, melindungi bisa sampai 100 kali 100 ya, 1 hektar. Jadi bukan hanya satu orang, tapi satu rumah, satu area, satu keluarga tercover. Itu namanya medan kuantum. Dan ini kekuatan medan kuantum ini lebih berkali lipat dari satu alpha spin. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi dengan alpha spin itu bisa merestruktur cairan. Sehingga jadi air heksagonal, living water. Bapak Ibu kalau yang tahu air zam-zam ya. Kenapa air zam-zam banyak membantu kesehatan? Karena air itu ternyata punya nyawa, punya struktur. Ya, nah setelah dites dengan ini ya di Profesor Masaru Emoto, labnya di Jepang, air yang dilewatkan alpha spin itu bentuk strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah air yang sehat. Ini adalah air yang banyak mengandung oksigen. Dan diuji setelah pada saat diminum ya, ini sebelum minum air alpha spin dan setelah, Bapak Ibu bisa lihat tingkat oksigen dalam darahnya berbeda. Meningkat dan itu membuat kita punya darah jadi lebih sehat. Peredaran darahnya lancar. Ya. Nah, cara penggunaannya gimana? Macam-macam. Bisa ditaruh di dalam tempat air minum, atau disulingkan seperti ini, atau juga ditaruh di luarnya pun tidak masalah. Ya, karena dia kan gelombang. Jadi tidak harus bersentuhan pun juga bisa. Ya, ditaruh di bawah botol atau gelasnya. Sehingga air yang kita minum itu jadi air yang sehat. Nah, ini juga salah satu yang banyak digunakan dengan senter, dengan cahaya ya.
Jadi alpha spinnya ditaruh di dalam center. Centernya tuh seperti ini ya Bapak Ibu. Saya tunjuk. Oh, nanti setelah ini aja saya tunjukkan ya. Jadi center ini supaya apa? Seperti fisioterapi. Disenterkan di bagian yang Anda punya tantangan. Contoh kayak asam lambung. Kalau lagi kumat kadang kan sakit di perut ya. Rasa tertekan. Senterin di bagian itu. Itu membantu sekali. Yang vertigonya kambuh. Senterkan di kepala. Itu meringankan banget. Ya, karena alpha spin ini bekerja dengan media cahaya juga. Oke, sehingga peredaran darah kita lebih lancar. Nah, ini ya, kelihatan ini adalah hasil uji dengan alat khusus ya, dengan kamera khusus, dilihat sebelum dan sesudah menggunakan Avaspin, keseimbangan tubuh energinya tuh meningkat ya. Oke, apalagi kita lihat, nah ini ya bedanya. Awalnya 77 jadi 84%. Nah, ini juga sama ya. Jadi dari sisi keseimbangan emosi, mood itu juga terbantu sekali dengan Avaspin. Makanya banyak juga tantangan kesehatan seperti anak-anak kebutuhan khusus, hiperaktif itu banyak terbantu loh dengan Avaspin ini juga ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ya berbagai kesaksian, testimoni nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube kita ini ya. Nah, itu sekilas mungkin ya penjelasan dari saya. Nah, ini saya tunjukkan tadi yang Avaspin di dalam center ya. Itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya kelihatan ya. Dia ada cahayanya. Sehingga ketika disenterin di kepala, di bagian tubuh kita yang sakit, itu membantu sekali. Nanti mungkin Pak Adi juga bisa tunjukkan ya. Jadi Avaspinnya seperti ini dimasukkan di dalam center. Kemudian Avameta itu bentuknya seperti ini. Kaset. Nanti setelah ini saya juga mau konsumsi ya. Jadi Avameta ini bagus banget buat kesehatan. Ya, mungkin seperti itu ya sekilas penjelasan dari saya tentang konsep penyembuhan alami kita. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau bertanya setelah ini juga boleh diketik ya di kolom chat. Yang di YouTube juga bisa, yang di Zoom juga boleh ya. Nah, sebelumnya saya akan undang dulu ya partner saya. Beliau ini juga punya pengalaman pribadi yang sangat luar biasa ya dengan asam lambung. Jadi jangan sepelekan penyakit ini ya. Belum kena memang belum tahu rasanya, tapi kalau udah kena, wah, nanti dengar sendiri sharing beliau ya. Beliau juga bukan punya riwayat asam lambung, tapi karena faktor obat ya kalau nggak salah. Nanti kita dengar langsung deh. Saya undang Bapak Ardi. Ya Pak Ardi, halo. Ya, halo Vin. Ya, bagus ya penjelasannya, mudah dimengerti ya dan sederhana. Jadi betul ya, saya sharing sedikit teman-teman ya. Jadi saya sharing di sini sebagai mantan penderita asam lambung juga. Jadi setahun yang lalu lah saya itu awalnya sakit batuk ya, batuk, kemudian saya konsumsi obat. Nah, konsumsi obatnya cukup panjang sehingga singkat cerita mungkin obatnya terlalu keras juga ya, mungkin ya. Nah, dan kemudian didukung dengan gaya hidup yang tidak sehat, ya, jadi saya konsumsi kopi terus, ya karena sekarang kopi di mana-mana, ya saya yakin juga banyak seperti saya ya, doyan kopi setiap hari ya. Kalau enggak minum kopi itu rasanya gimana gitu ya kan. Nah seperti itu. Nah kemudian tidur juga ada teratur, kemudian banyak pikiran juga dan seterusnya akhirnya kena asam lambung. Nah awalnya jadi asam lambung ini saya sepelekan, ternyata sangat mengerikan Bapak Ibu. Jadi saya kena 3 bulan itu sembuh kumat terus. Saya berobat sampai ke dokter internis. Jadi saya pertama kali berobat dikasih obat cukup banyak. Saya minum 2 minggu pertama pulih. Setelah obatnya habis, kontrol lagi, dosisnya diturunkan. Terus saya pulang dari dokter. Beberapa hari kemudian kondisinya semakin parah lagi, seperti awal lagi. Nah itu singkat cerita seminggu 2 minggu mulai kumat lagi. Akhirnya ke dokter lagi, konsultasi lagi, dikasih obat lagi yang berbeda. Ya, nah minum obat lagi 2 minggu, minum obat, membaik lagi, pulih lagi. Saya sudah senang kan, ini pasti pulih total lah sudah. Yang kemarin itu kumat mungkin saya salah makan, pikiran saya begitu. Nah, singkat cerita, yang kedua ini saya udah senang, kontrol lagi, diturunkan lagi dosisnya, pulang lagi, berapa hari kemudian kumat lagi. Jadi bayangkan stresnya seperti apa, teman-teman bisa bayangkan yang sudah happy, kumat lagi, stres lagi kan. Nah takut, udah pasti takut. Nah terus, wah ini kenapa kok kumat lagi, padahal makan sudah jaga banget gitu kan ceritanya. Nah dan itu akhirnya terjadi selama 3 bulan. Sembuh kumat, sampai dokter langganan saya tuh sampai nggak enak juga sama saya. Ini kamu ini kenapa ya, kok nggak sembuh-sembuh ya, dia bilang. Ya saya juga nggak tahu dok, saya juga stres. Nah singkat cerita, intinya saya sudah mau jadwal endoskopi waktu itu. Jadi apa mau di endoskopi aja dia bilang, dilihat dalamnya. Nah saya takut banget, deg-degan. Endoskopi kan bagi saya yang enggak pernah kan, saya lihat-lihat kan serem juga gitu ya. Nah Iya, betul. terus saya juga waktu itu
ada ibaratnya banyak ngobrol lah sama dokter Sugeng ya, teman kita. Nah, beliau kan dokter bedah, sering ibaratnya bedah lambung juga. Jadi ada pengalaman di situ juga banyak. Nah, singkat cerita waktu itu dokter Sugeng cuma bilang, kamu alfa meta minum rutin nggak? Enggak. Sudah minum rutin sudah dia bilang. Betul-betul kali ini kamu jaga minum rutin alfa meta, ya kan? Nanti kamu lihat hasilnya pasti bagus. Nah, singkat cerita, akhirnya saya minum rutin alfa meta betul-betul disiplin. Sebelumnya saya itu minum alfa meta itu jarang banget dan kalau minum paling sehari sekali aja, sesekali gitu ya. Nah, karena saya kurang doyan rasanya ya, rasanya kan tawar begitu ya. Dibanding kopi lebih enak kopi gitu. Nah, singkat cerita saya betul-betul satu hari minum 3 kali, jaga betul minum. Nah, kemudian saya juga terapkan pola hidup sehat sesuai anjuran dokter Sugeng. Nanti saya akan spill juga di sini. Nah, kemudian saya juga setelah minum alfa meta itu betul-betul bagus banget teman-teman hasilnya. Asam lambung saya itu terasa sekali perbedaannya. Nah, jadi betul-betul saya mulai membaik ya. Nah, kemudian juga dokter Sugeng bilang pakai alfaspinnya juga sekalian. Alfaspin itu bagus banget loh. Jadi minum air alfaspin itu juga bagus banget. Kemudian pakai terus alfaspin. Setiap malam juga pakai atau tidur pakai juga ya. Singkat cerita saya juga pakai alfaspin dan betul-betul puji Tuhan ya, alhamdulillah saya intinya udah berapa lama itu sudah sembuh Bapak Ibu. Nah, jadi sembuh total sampai sekarang sudah ibaratnya sudah normal ya, sampai sekarang udah setahun lebih ya. Nah, biasanya kan kalau asam lambung itu kumatnya sering ya, jadi sudah sembuh nanti bulan depan kumat lagi, misalnya begitu contohnya ya. Nah, tapi saya sampai sekarang sudah tidak kumat-kumat. Kalaupun kumat itu sedikit aja gejalanya. Gejalanya dikit aja, itu ringan banget, saya minumin alfa meta sudah hilang, sudah langsung cepat sekali. Jadi puji Tuhan banget ya. Jadi dengan alfa meta alfa ini betul-betul saya merasakan manfaatnya. Nah, saya tahu banget penderitaan teman-teman itu kalau asam lambung ya, itu yang juga saya akhirnya kan berkecimpung di sini ya, banyak yang saya bantu juga, saya bimbing ya untuk sembuh di sini. Mereka semua rata-rata serinya sama Pak Kelvin. Jadi asam lambung itu ya gampangnya gini deh. Kan kalau saya logika sederhana saya ya, asam lambung itu kan pH-nya rendah. Asam lambung juga bersama gasnya ya, pH-nya rendah, naik ke atas kan. Ini teman-teman supaya juga gampang menangkapnya ya. Naik ke atas kan ada salurannya ya, ke atas ya. Ya esofagus kita lah ya, bahasa medisnya. Nah, karena kalau di lambung kan bisa ada lapisan mukosa pelindungnya. Jadi pH rendah tidak ada masalah. Tapi kalau dia naik, di atas ini kan tidak bisa terima asam dengan pH rendah seperti itu. Nah, pada saat naik, makanya terjadi sensasi yang ini juga saya alamin ya, heartburn ya, dadanya panas. Ya, dadanya panas. Nah, mulai gangguan di dada sudah muncul. Biasanya sesak nafas. Pokoknya nggak enak lah nafasnya. Ya, sesak nafas juga kadang sakit nyeri juga di dada. Kadang bisa tembus ke pundak, belakang, punggung, macam-macam. Nah, makanya tadi Pak Kelvin bilang betul ya, 1001 macam sensasi ya. Nah, kadang seperti rasa sakit jantung juga. Kadang-kadang mengira sakit jantung. Saya waktu itu juga sama. Apa saya, kok nggak enak juga ya sini ya, takut banget kan. Nah, tapi diperiksa aman aja kok, bukan jantung ini. Ini karena asam lambung ya. Nah, heartburn, kemudian sesak nafas juga. Karena kan ini dekatan sama diafragma pernapasan kita ya. Menekan ke atas kan jadinya sesak nafas juga. Nah, kemudian naik ke atas, tenggorokan ini kena iritasi kan. Jadinya nanti nggak enak ini. Ini bisa kering kayak panas juga. Kemudian bisa ini iritasi di tenggorokan juga, nggak enak juga. Kemudian nanti mulut terasa asam, naik ke atas kan mulut asam ya. Bisa kadang-kadang terjadi masalah di mulut juga ya, kadang giginya kopos dan sebagainya ya, sakit gigi dan sebagainya juga bisa. Nah, naik ke atas, terus mulut terasa asam, kadang-kadang bisa kalau sudah terjadi iritasi ini, dia kan bengkak ya, susah menelan airnya, bisa juga terjadi seperti itu ya. Nah, kadang juga muncul lendir-lendir juga banyak seperti itu. Nah, nanti naik ke atas ke THT, nah ini bertahap ya, karena tubuh kita ini semua kan nyambung. Jadi dia tuh kadang dari gejala awal di sini, bertahap gitu loh, teman-teman supaya ngerti ya. Nanti ke THT kena juga, ke THT kena macam-macam lagi gejalanya. Nah, salah satu di THT kan ada alat keseimbangan kita ya. Nah, kena juga akhirnya ke goyang-goyang, jadi kayak hilang keseimbangan, kayak di kapal begitu. Keliengan, kepala berputar, vertigo kena juga akhirnya. Ada juga yang sakit kepala dan sebagainya. Nah, kemudian muncul rasa cemas, takut, depresi akhirnya. Khawatir yang sangat tinggi, stres yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Itu saya juga alamin waktu itu. Jadi sampai satu keluarga akhirnya juga takut juga ya mikirin kita kan yang sakit kan.
Itu satu keluarga akhirnya kena semua. Makanya penyakit ini dari sepele, kelihatannya sepele, ternyata akhirnya kemana-mana semua. Bapak Ibu paham ya betapa mengerikan penyakit ini. Kalau kita demam kan minum obat demam, besok sudah sembuh, 2 hari sembuh. Penyakit ini enggak. Penyakit itu udah kayak disiksa perlahan-lahan tapi pasti gitu loh disiksanya. Ini yang sering temui ya. Disiksanya selama berbulan-bulan, akhirnya menahun-nahun. Jadi banyak sekali yang kena sudah di atas 5 tahun, 10 tahun loh. Sampai mereka itu sudah merasa inilah hidup saya ya begini ini. Dia sudah ikhlas menerima gitu loh. Hidup dengan penyakitnya ini gitu loh. Karena mereka udah merasakan 5 tahun, 10 tahun tidak sembuh-sembuh. Hanya mereka ya terima aja. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa kerja, udah tidur aja atau di rumah aja udah nggak bisa aktivitas lagi normal seperti biasa. Itu banyak sekali Pak Kelvin. Jadi betul ya Pak Kelvin juga temui Betul. ya. Banyak sekali. Bahkan banyak juga yang sudah berobat sampai ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, bahkan ke luar negeri juga sama seperti itu. Sembuh kumat terus. Nah, kita cuma sharing Bapak Ibu, coba kali ini ya seperti yang saya alami juga, semakin cepat ditangani semakin cepat pulih juga, jangan ditunda. Ya, jadi jangan tunda juga, tapi juga banyak teman-teman yang sudah mereka 5 tahun 10 tahun kan sudah ke berbagai macam ibaratnya safari dokter ya. Semua dokter udah dicobain semua. Bahkan mereka minum berbagai macam obat sudah dicoba semua. Bahkan mereka sudah sampai enek ya, minum obat itu sudah enek banget. Karena saya 3 bulan juga minum obat enek banget loh. Kan takut juga, ada perasaan takut sendiri ya. Ini minum obat jangka panjang apa nggak apa-apa gitu ya kan. Pasti pikirannya gitu, dan enek juga kan. Nah, dan banyak juga teman-teman yang sudah minum herbal macam-macam. Nah, ini saya juga harus garis bawahi, teman-teman jangan sembarangan. Karena kan kita sekarang lihat karena era online ini ya, banyak orang kan cari herbal di online itu banyak sekali tersedia berbagai pilihan ya. Betul itu Pak Ardi. Betul ya Pak Kelvin ya. Bahkan harganya, maaf ya, kadang-kadang orang beli itu cuman pertimbangannya harga doang. Jadi mereka cari ini, ketemu herbal A, harganya murah langsung dibeli. Ketemu herbal B, murah langsung dibeli. Langsung diminum semua. Herbal C dibeli juga. Akhirnya kan bayangkan ya, tubuhnya dicobain semua macam-macam kan. Betul ya? Betul. Macam-macam akhirnya bisa bayangkan enggak? Kan kita nggak tahu ya, kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang juga banyak herbal itu ibaratnya tidak terjamin ya, kealamiannya kita nggak tahu, betul enggak? Betul ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu jangan sembarangan deh, please. Karena saya ada ketemu banyak pasien itu mereka minum macam-macam, akhirnya malah tambah nggak bagus gitu. Ibaratnya tambah ada karo-karoan dalamnya, dicampur-campur semua. Ekosistem pencernaannya, ibaratnya kan di pencernaan kita tuh ada ekosistemnya, ada enzimnya, ada macam-macam ya, ada hormon, ada bakteri baik dan bakteri tidak baik dan sebagainya ya. Itu kan kita tidak boleh sembarangan juga Bapak Ibu ya. Jadi saran saya jangan cuma melihat murah langsung main minum-minum aja gitu loh, jangan ya, seperti itu. Nah, itu sedikit sharing dari saya. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada yang tanya alpha meta itu kayak mana sih, cara buatnya, bentuknya seperti apa? Mungkin kita spill sedikit ya, teman-teman. Jadi kelihatan ya Pak Kelvin ya? Kelihatan, itu boxnya ya. Nah, dulu alpha meta bentuknya botolan ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat video-video kita yang alpha meta itu kan ada videonya bentuknya botolan. Nah, semenjak Juli 2021 itu berganti kemasan menjadi box dan saset ini ya. Nah, kenapa? Karena lebih praktis. Pertama, mudah dibawa-bawa ya. Jadi kan kalau bawa sasetan lebih gampang. Kemudian lebih murah juga sebenarnya per gramnya. Jadi kalau dibandingkan per gramnya, itu lebih murah yang saset. Kalau dulu satu botol itu kan 1.232.000, isinya 350 gram. Nah, kalau ini kan satu saset 10 gram. Betul ya? Nah, kalau 1.232.000 dibagi 350 gram, coba ya saya bagi supaya teman-teman ada gambaran ya. Nah, itu 1 gramnya 35.000. Nah, kalau sekarang yang saset ya, kita gampangnya ya, ini 1 gramnya, satu saset ini kurang lebih sekitar 30.000 aja. Gampangnya ya, 31.000 lah paling. Nah, jadi kan lebih murah per gramnya ya, seperti itu. Nah, kedua, ini kalau kita minum nanti, kita kan misalnya mau bikin 1 gelas ya. Contoh, ini misalnya cara bikinnya gimana, gampang. Siapin aja gelas kaca gini, air hangat, jangan terlalu panas ya, air hangat biasa aja. Ya, kemudian Anda ambil 1 saset. Ya, kemudian nanti digunting ya. Sebentar, saya cari gunting dulu. Sambil saya contohkan versi saya ya Pak Ardi ya. Boleh. Nah, itu kalau versi yang teman-teman di rumah ya, kalau Anda di jalan misalkan pakai botol, ya seperti ini aja. Digunting, tinggal masukkan di botol.
Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di botol, Bapak Ibu bisa langsung di shake ya, dikocok gitu. Ya, silakan Pak Adi. Betul, itu juga praktis ya. Jadi air biasa pun bisa, suhu biasa ya. Mau air hangat bisa, air biasa. Yang penting jangan terlalu panas, supaya dia enggak hilang nutrisinya ya kalau terlalu panas ya. Nah, ini sudah saya tuang begini. Nah, kalau kita di rumah aja, ini kan dia kita bisa tunggu dulu 5 menit, 10 menit boleh. Kalau Pak Kelvin di jalan kan langsung mau minum ya, tinggal diaduk aja. Kalau ini kita tinggal tunggu 5-10 menit, nanti dia akan turun begini ya. Dia kan teman-teman kalau bisa lihat ya, ini hilang. Nah, ini jutaan partikel dia karena mikro nanomolekul ya, kecil banget. Nah, nanti setelah itu baru diaduk ya. Aduknya pakai sendok plastik boleh, sumpit. Jangan logam, kenapa? Karena kalau logam kan stainlessnya pertama tidak jelas juga, stainless kan macam-macam yang tidak terjamin ya. Karena dia ini kan alami organik sekali. Jadi mudah teroksidasi. Jadi kalau stainlessnya kena stainless, dia khasiatnya teroksidasi berkurang khasiatnya. Kan sayang. Kita kan maunya dapat 100%. Ya. Nah, setelah dituang begini langsung diminum ya. Jadi 5-10 menit diaduk diminum. Jangan 1 jam 2 jam terbuka begini, kena udara dia teroksidasi Bapak Ibu. Paham ya? Teroksidasi itu makanan itu loh. Kalau alami kan teroksidasi ya. Contoh apel kita belah, kita taruh di ruangan tuh kan dia teroksidasi udara ya. Jadi agak kuning begitu ya. Nah, itu maksudnya begitu. Nutrisinya berkurang. Nah, ini kita aduk ya, nanti terus kita minum. Nah, kita minum, contoh ya, kita minum. Rasanya seperti air tajin, air beras ya Pak Ardi. Sangat segar. Anda sebelum minum mau dikumur-kumur dulu di mulut juga boleh. Boleh ya. Atau langsung minum juga nggak apa-apa sih. Ya, karena dia supaya bercampur dengan kelenjar kita juga ya, itu bagus juga nanti ya. Nah, jadi seperti itu aja minumnya, rasanya tawar tadi betul Pak Kelvin, seperti air beras. Tapi kalau diminum hangat enak banget kok. Setelah saya rutin minum ya terbiasa, enak banget. Anak saya bahkan yang dua-dua anak saya suka banget minum Alpha Meta. Ya jadi ya memang sih tidak seenak kopi betul. Tapi ini sehat sekali Bapak Ibu soalnya ya. Betul ya. Sehat sekali. Nah, Anda rutin minum, jadi yang sakit asam lambung tadi rutin minum ini aja solusi pertama yang mudah dilakukan. Terus ada yang tanya, kalau lagi ada minum obat dokter gimana dong? Betul ya Pak Kelvin ya? Iya, betul. Nah, jadi disclaimer juga, kita di sini tidak menganjurkan Anda berhenti sembarangan obat dokter ya. Jadi Anda tetap konsumsi obat dokter Anda seperti seharusnya. Ya, karena ini bukan pengganti obat pertama ya. Karena obat dokter itu juga sangat penting untuk membantu kita ibaratnya meredam gejala-gejala yang kita alamin ya, betul ya? Betul. Nah, namun kita sarankan sambil minum Alpha Meta segera. Ini meningkatkan self healing tubuh kita kan, sel dari dalam sel. Jadi ini yang nanti ibaratnya juga membantu penyembuhan alami dengan sangat kuat dari dalam, dari sel, tingkat selular kita. Nah, fungsi Alpha Meta ini kan banyak. Pertama, dia memperlancar aliran darah di seluruh tubuh dan pencernaan kita. Nah, kalau aliran darah di pencernaan kita itu lancar, maka produksi lapisan pelindung mukosa dinding lambung ini jadi bagus. Jadi optimal juga, sehingga melindungi lambung kita juga kalau sudah ada yang luka ya, iritasi, peradangan di lambung juga itu membantu banget. Ya, jadi lapisan pelindungnya nanti jadi bagus kembali sehingga asam lambung kita juga tidak melukai lambung kita ya. Karena kalau sudah asam lambung parah, lama-lama terus lapisannya tipis, lama-lama ngelukai sendiri. Ya, betul ya. Nah, ini membantu. Kedua, ini kan memperlancar aliran darah, dia juga tadi kan Pak Kevin jelasin, ini makanan utama sel tubuh kita, seluruh sel tubuh kita, dan terutama sel-sel di pencernaan juga. Jadi tubuh kita nanti pinter, dia akan cari bagian mana sel-selnya yang rusak atau bermasalah atau sakit. Nah, sel itu akan self healing sendiri, menyembuhkan sendiri. Contoh nih, dia cari, pencernaannya nih yang masalah nih. Nah, maka sel-sel itu akan pulihkan sendiri bagian pencernaan itu. Nah, kalau pencernaannya sel-selnya udah sehat, sudah diperbaiki, diregenerasi, dibuang racunnya juga ya, detox ya. Nah, nanti sel-sel itu kan akan, kalau selnya sehat kan jaringan sel menjadi sehat. Jaringan sel sehat, maka organnya akan menjadi sehat Bapak Ibu. Organ sehat, maka sistem tubuh menjadi sehat. Paham ya? Makanya kan kalau tadi yang bilang, Pak, kenapa ya vertigo saya enggak sembuh-sembuh, atau misalnya keliengannya enggak sembuh-sembuh, atau heartburn-nya enggak hilang-hilang.
Karena selama asam lambungnya tidak pulih-pulih, sakitnya ini GERD-nya, maka ininya semua akan muncul semua gejalanya. Nah, tapi kalau kalau akar penyakitnya pulih, maka yang lainnya juga akan otomatis nanti bisa pulih. Paham Bapak Ibu ya? Nah, tadi sel-selnya akan, makanya kenapa banyak sekali yang terbantu dengan alfa meta ini, karena pemulihannya itu dari tingkat seluler, Bapak Ibu. Bayangkan ya, tingkat yang terkecil di tubuh kita, tingkat yang paling penting yaitu seluler, tingkat sel ya, maksudnya begitu ya. Iya. Nah, dan masih banyak fungsi lainnya. Dia menyeimbangkan pencernaan kita juga, semua enzim, hormon ya, semua di pencernaan kita itu ibaratnya dibalanskan. Ya, dibuat alami dan sehat kembali ya. Dan masih banyak fungsi lainnya sebenarnya dari alfa meta, tapi saya jelaskan yang garis besarnya aja. Nah, jadi seperti itu. Nanti buat teman-teman yang sakit asam lambung, sederhananya minum alfa meta segera, jangan ditunda. Ya, obat dokter tetap konsumsi. Cara minumnya alfa meta pagi hari bangun tidur, minum alfa meta. Pada saat perut kosong paling bagus supaya dia diserap tubuh maksimal. Kalau dicampur makanan boleh nggak Pak? Boleh. Mau dicampur apapun alfa meta boleh. Bahkan diminum sama obat pun boleh. Cuman alfa metanya berkurang khasiatnya kan sayang. Ya, karena dia mikromolekul. Jadi kalau diminum sendirian perut kosong dia diserap tubuh maksimal. Tapi kalau dicampur makanan, dia nggak jadi mikromolekul lagi. Jadinya kan bercampur sudah. Jadi penyerapannya harusnya 100%, mungkin jadinya cuman misalnya 75% begitu. Kan sayang ya. Jadi minumlah pada saat perut kosong sendirian. Kalau siang, misalnya minum alfa meta, baru mungkin 5 menit kemudian minum obat dokter silakan. Atau mau makan siang silakan. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Nah, malam sebelum tidur minum alfa meta. Nah, untuk awal itu biasanya kadang-kadang ada proses detox, tapi tidak semua mengalami ya. Tidak semua dan tiap orang berbeda-beda. Kalau saya tidak terlalu mengalami proses detox yang gimana, enggak. Jadi saya minum ini ya fine-fine aja. Tapi ada kadang yang detoxnya mungkin terasa lemes, kadang agak demam Ngantuk, sedikit, ngantuk, kadang lapar. agak BAB, diare, nggak apa-apa, dosa khawatir itu dibuang racunnya. Ya, jadi beda-beda tiap orang. Dan itu juga kadang proses adaptasi tubuh juga. Ya, sementara konsumsi pertama ini alfa meta. Nah, semua tadi detox dan adaptasi itu kadang cuma seminggu di awal biasanya udah hilang dia. Nah, konsumsi terus alfa metanya. Ya, untuk awal kalau Anda mungkin minum terus ada proses detox yang gimana, Anda mau kurangi dulu alfa metanya 1 hari 2 kali dulu nggak apa-apa selama beberapa hari. Nanti kalau sudah terbiasa, baru tingkatkan menjadi 3 kali sehari minimal. Kalau lebih boleh nggak? Oh, sangat boleh alfa meta. Anda mau 1 hari minum 5 kali, 6 kali pun sangat bagus malah. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi karena dia alami dan aman. Jadi kita konsumsi ini tuh tenang banget. Kenapa? Karena ini kan bukan obat medis, bukan bahan kimia. Ya, bukan yang herbal, dia bukan herbal loh, teman-teman. Ini adalah nutrisi utama sel tubuh kita. Yang fungsinya itu seluruh tubuh kita sebenarnya. Paham Bapak Ibu ya, kalau saya bilang itu induknya ya, induk nutrisi. Emaknya nutrisi. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya, betul, setuju. Jadi yang harus digarisbawahi tadi itu ya Pak, bahwa alfa meta ini bukan obat, melainkan nutrisi. Sama kayak kita makan nasi gitu ya. Memang makanan pokok manusia dari zaman nenek moyang dulu sampai hari ini kan beras. Cuman bedanya kalau beras atau nasi putih itu kan kita kasih makan perut, enak di mulut ya. Tapi kalau ini kita kasih makan ke sel tubuh kita. Seperti itu. Jadi aman, enggak perlu khawatir ya. Mungkin saya kasih lihat sedikit slide ya Pak Elvin ya. Dikit Boleh, aja tambahan. Ya. Supaya teman-teman tahu bedanya, kan pasti ada yang berpikir seperti saya dulu, alfa meta berarti saya pakai beras merah sendiri aja di pasar. Nah, beda banget Bapak Ibu, nggak bisa disamakan ya antara beras merah di pasar dengan alfa meta. Itu beda banget, bagaikan bumi dan langit sebenarnya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Nah, coba saya kasih lihat dulu. Pertama, alfa meta itu dari apa sih? Nah, saya kasih lihat dulu ya. Sebentar, apakah kelihatan ya? Nah, kelihatan Pak Elvin ya. Intinya alfa meta itu adalah alfa polisakarida peptida atau alfa PSP. Inilah yang kandungan utama alfa meta yang kita minum sebenarnya. Ini yang belum tentu ada di beras merah biasa. Nah, kenapa? Saya akan kasih lihat lagi. Nah, ini alfa meta itu diekstrak dari rice bran dan rice germ-nya ini. Nah, kalau ini beras merah ya atau beras coklat itu kurang lebih sama ya, beras merah, beras coklat. Brown rice itu kalau diartikan Indonesia artinya beras merah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada rice bran-nya 7-8% dan rice germ-nya 1-2%.
Nah, kulit arinya ini yang kita bilang itu bekatul tuh loh, dedak ya, tahu ya dedak ya. Nah, terus ini ada rice germnya itu bibitnya ya. Nah, yang tengah besar ini adalah berasnya. Paham Bapak? Nah, yang diambil itu yang kulitnya ini sama ininya doang. Jadi kalau dari beras merah itu 10% aja yang diekstrak, yang diambil sebenarnya. Paham Bapak Ibu ya? Nah, berasnya tidak diambil. Oke. Nah, kalau kita makan biasa, ini yang molekulnya gede-gede nggak bisa masuk ke pori-pori sel. Nah, kalau alpha PSP karena dia namanya alpha ya, alpha PSP itu mikromolekul banget. Jadi yang oranye langsung diserap sel tubuh ini cepat banget. Makanya kita minum itu sebenarnya 30 detik langsung menyerap ke seluruh sel tubuh kita. Memberi makan seluruh sel kita ya. Itu logikanya. Nah, kemudian kalau beras merah biasa, bayangkan ya. Pertama, belum tentu bibitnya bagus, belum tentu higienis. Proses penanamannya kita nggak tahu seperti apa. Apakah pakai pestisida, bahan kimia, dan sebagainya. Apakah alami, kita nggak tahu. Dan lebih mahal juga sebenarnya. Beli beras merah sendiri di pasar, itu kan 1 kilo 15 sampai 20 ribu ya per kilo. Betul ya? Nah, kita tahu satu saset Alpha Meta ini kan dari hasil panen 10 kilo beras merah terbaik. Diekstrak kulit arinya tadi ya. Nah, bayangkan teman-teman beli beras merah di pasar 10 kilo, itu kan berarti 150 ribu sampai 200 ribu. Terus Anda kupasin sendiri kulitnya belum tentu bisa. Ya kan, bibitnya susah banget. Anda jadikan 10 gram, dari 10 kilo jadikan 10 gram, bagaimana caranya? Ya, kemudian lebih mahal, tidak efisien, nutrisinya banyak hilang. Jadi bayangkan kena udara dari panen di pasar dan sebagainya, Anda bawa pulang kena udara terus itu. Nutrisinya teroksidasi semua, sudah banyak yang hilang. Kadang sisa ampasnya aja. Nah, kemudian kita makan, Anda kalau Anda mau kupasin tadi, Anda makan aja 10 kilo, pencernaan Anda sudah lagi bermasalah pencernaannya, disuruh yang seperti itu tambah tidak mungkin ya. Nah, penyerapannya rendah, pencernaan rendah, dan belum tentu alpha PSP-nya maksimal. Paham Bapak Ibu yang ngerti dulu ya, beras merah biasa. Nah, kalau alpha meta, bahan baku premium dan produksi terbaik, pakai teknologi yang dipatenkan. Nah, namanya stabilisasi. Sehingga dari panen sampai menjadi saset, itu nutrisinya tetap terjaga maksimal. Tidak hilang, tidak teroksidasi udara. Makanya teman-teman tahu bedanya bumi dan langit ya. Nutrisi maksimal dan dia sudah pre-digest, sudah dicerna sebelumnya. Artinya sudah ibaratnya kita nyerap itu tanpa proses pencernaan yang gimana itu sudah diserap semua langsung Bapak Ibu. Ngerti ya, pre-digest sudah. Nah, ini jadi menyediakan energi instan buat sel kita juga ya. Nah, dan paling dikenali oleh sel tubuh adalah alpha PSP tadi. Nah, kita lihat ini bahan bakunya premium ya, bahkan dia kerjasama dengan IRRA, ini lembaga ibaratnya kayak di Thailand ya, ibaratnya di bidang beras yang terbaik itu IRRA ini ya. Nah, terus dia panennya setahun hanya sekali saja. Kalau yang biasa kan bisa panen berkali-kali ya, karena kita setahun sekali untuk menjaga kualitas ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini, nah pada saat penanaman pun semua alami, bahkan banyak cacingnya, ada kodoknya, ada ikannya, seperti itu, tanpa bahan kimia apa-apa. Sudah sertifikat organik ya, ini ada sertifikatnya, jadi sudah lulus sertifikat organik. Jadi kita makan ini alami, tenang ya, ini alami banget. Nah, kemudian seluruh rangkaian prosesnya itu sudah bersertifikat organik semua, dari awal sampai akhir ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, nah ini teknologi stabilisasi yang tadi saya bilang, yang mencegah oksidasi dari alpha meta ini ya. Jadi pada saat kita minum alpha meta ini nutrisinya tetap maksimal ya, seperti itu ya, bagus sekali. Nah, ini juga ada hidrolis, ini teknologinya lah ya, intinya supaya penyerapannya mikro itu cepat sekali ya. Oke, jadi penyerapannya di tubuh kita itu instan dan optimal ya. Saya nggak jelaskan detail ya, cara buatnya yang tadi saya udah jelaskan. Nah, jadi Bapak Ibu ada gambaran ya, betapa bagusnya alpha meta ini. Ya. Dan bayangkan dari penanamannya, teknologinya, semua yang terbaik semua. Bibitnya aja dipilih yang terbaik punya. Ya, seperti itu Pak Kelvin ya. Cukup Oke. dahsyat ya alpha meta ya kalau tahu Sangat ya. jelas ya, sangat lengkap sharingnya ya. Oke, Bapak Ibu, Pak Ardi, ini saya baca ada beberapa pertanyaan ya, boleh kita bantu, saya bacakan. Mungkin yang di Zoom dulu ya. Saya lihat di YouTube juga ada yang nanya ya, satu-satu sabar ya. Oke, oh ini ada sharing juga ya, kesaksian saya bacakan dari Sulastri ya. Saya bersyukur ketemu Alpha Meta dan Alpha Spin.
Saudara kami mengalami MA akut kurang lebih 10 tahun. Berobat udah kemana-mana. Ibunya udah tidak bisa jalan, sering pusing, mual, tidak bisa beraktivitas seperti nyapu, tidak bisa duduk lama. Alhamdulillah terapi Avameta ya konsumsi selama 3 bulan, sekarang pulih sehat, bisa jalan keluar kota dengan jarak jauh, duduk bisa tahan lama. Terima kasih. Kemudian dari Dokter Sugeng ya, nah ini beliau ini dokter yang banyak menangani kasus ini juga ya. Beliau sharing bahwa ada pasien asam lambung puluhan tahun berobat ke dokter kepresidenan. Rutin tiap bulan, sudah rutin endoskopi juga. Nah, dengan Avameta baru minum beberapa box terjadi perbaikan yang signifikan. Nah, ini juga ada sharing bagus ya dari Dokter Sugeng. Setelah operasi lambung bocor, ada perbedaan antara yang minum Avameta, ya yang dapat Avameta, dan yang tidak. Di mana yang konsumsi Avameta itu pulihnya lebih cepat. Nah, di situ kelihatan bedanya ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan sekarang ya ini pertanyaan titipan ya. Teman saya yang penderita asam lambung, stres karena pada saat mengalami sakit tertentu seperti COVID, batuk, atau lagi radang aja, dan minum obat atau vitamin tertentu. Bukannya sembuh sakitnya, malah membuat asam lambungnya kumat. Nah, apakah dengan Avameta bisa membantu asam lambung bersamaan dengan penyakit lain juga? Ya, saya jawab dulu ya Pak Ardi, nanti boleh ditambahin. Nah, di situ Bapak Ibu yang penting tadi pahami bahwa Avameta ini kan dia bukan obat khusus untuk penyakit tertentu, tidak. Tapi dia adalah nutrisi yang paling pokok untuk sel. Karena manusia ini dari ujung rambut sampai kaki itu isinya sel semua. Yang artinya kalau tubuh kita ada yang sakit, berarti sel di dalamnya ada yang bermasalah. Salah satu yang saya suka dari Avameta ini adalah apa? Karena dia dari akarnya. Jadi ketika kita konsumsi Avameta ini dia bisa screening bagian tubuh kita mana yang butuh diperbaiki selnya, itu diperbaiki di sana. Makanya banyak pengalaman ya dari yang kami tangani, awalnya ada masalah asam lambung, ketika minum Avameta, bukan hanya pulih asam lambungnya, keluhan lain yang dialamin pun juga pulih. Contoh ya, ada teman kita yang alami diabetes, itu terbantu loh dengan Avameta. Gulanya jadi lebih stabil, lebih normal ya. Angkanya nggak tinggi jadi turun gitu. Kemudian ada juga yang mengalami kolesterol, itu juga terbantu dengan Avameta. Jadi berangsur-angsur satu persatu tantangan kesehatan itu dipulihkan. Memang butuh waktu ya, nggak instan, karena setiap orang kan kondisi tubuhnya berbeda. Seperti itu. Jadi bagus banget. Apalagi masa COVID kemarin ini, Avameta ini sangat sangat penting sekali. Jadi ibaratnya kayak benteng kita punya tubuh ya, imun. Nah mungkin Pak Adi boleh nambahkan, silakan. Kurang lebih sama sih Pak Kevin, sudah terjawab kok. Betul Oke. sekali seperti itu. Ya, nah ini ada pertanyaan juga dari Pak Anto ya. Selama konsumsi Avameta, makanan apa saja yang harus dihindari? Nah, sebenarnya bukan hanya konsumsi Avameta ya. Kalau untuk asam lambung ya otomatis yang harus dihindari yang jadi pemicu. Apa aja Pak Ardi? Seperti apa yang harus Ya, dihindari? sekalian saya jawab pola hidup yang dijaga ya. Jadi menurut saya, asam lambung ini kan penyakit yang banyak faktor penyebabnya juga. Nah, kayak penyembuhan alami itu konsepnya artinya apa? Kita sembuhkan dari semua aspek, ya. Semua aspek kita pulihkan secara alami. Nah, pertama dari dalam dulu, yang tadi kita jelaskan dengan Avameta. Jadi kalau menurut saya itu 50% berperan penting Avameta itu. Nah, 50% lagi adalah pola hidup kita. Pola hidup kita, pertama pola makan. Nah, sarannya, ini saya banyak belajar dari Dokter Sugeng juga ya. Pertama, kalau makan, itu jangan terlalu porsi besar, tapi porsinya sedang aja. Nah, namun cukup sering begitu ya. Jadi jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Nah, kalau Anda misalnya makan misalnya jam 9 pagi, jam 12 siang misalnya, nanti jam 3 nyemil sedikit ya kan. Nanti jam 6, jam 7 malam makan lagi. Nah, jadi jangan terlalu lama jedanya, tapi porsi sedang-sedang dan teratur. Jadi kalau bisa besoknya juga seperti itu, teratur ya. Jangan besoknya beda lagi, jamnya jauh-jauh banget lagi, jangan. Kedua, hindari makanan yang pedas, kecut, asam, berlemak tinggi, santan, gorengan, jangan dulu. Ya, hindari banget. Kopi, teh, susu, hindari dulu. Ya, kemudian merokok, kalau bisa memang harus di stop sih. Alkohol juga jangan. Ya, itu dari segi makanan ya. Kurang lebih garis besarnya sih itu ya. Buah-buahan yang kecut-kecut yang kayak nanas, udah pasti. Jadi kita bisa logika juga sederhana ya. Ya, jadi jangan makanan yang seperti itu. Kurangi dulu lah. Nanti kalau sudah sembuh, sedikit-sedikit boleh ya. Tetap jangan setelah sembuh makannya ngeri lagi, jangan ya. Makannya tetap dijaga terus. Nah, kemudian kedua, tadi pola makan. Kedua, pola tidur. Kalau bisa istirahatnya teratur dan cukup ya, minimal 7 sampai 8 jam. Ketiga, pola olahraga.
ada olahraga lah seminggu 3 kali misalnya, jalan santai aja 15 sampai 30 menit ya. Untuk meningkatkan imun tubuh juga, self healing juga ya. Kemudian pola pikiran yang keempat. Pola pikiran ini penting banget karena ini juga peran vital. Jadi pertama tips saya, kan kita tahu pokoknya pikiran jangan stres. Nah, tipsnya gimana? Pertama, hindari mencari berita-berita tentang penyakit ini. Anda kan kalau saya ngalamin soalnya cari di handphone penyebab asam lambung. Ini kenapa begini kenapa? Akhirnya munculnya macam-macam, serem-serem semua. Bisa kanker, meninggal, apa takut tambah takut, tambah parno, tambah kepikiran, tambah stres, tambah naik lagi asam lambungnya. Jadi nggak usah udah cari tahu yang macam-macam, sudah stop. Cari berita-berita yang begitu bikin takut, nggak usah. Jangan konsumsi berita atau tayangan negatif, pembunuhan, perampokan, bencana, ini cerai, itu cerai. Loh, Pak, ini sakit asam lambung hubungannya kok ke situ? Sangat erat. Karena itu berhubungan dengan energi, dengan subconscious alam bawah sadar kita. Kita konsumsi yang negatif itu, energinya negatif, subconscious mind kita negatif. Itu membuat kita mudah stres nanti. Saya nggak jelaskan detail ya intinya ya. Tapi tipsnya pokoknya itu. Nggak usah nonton yang kayak gitu-gitu. Nonton aja yang komedi-komedi, yang lucu-lucu, yang positif-positif aja. Yang membangun. Ya, ini musik juga sama ya, dengarkan yang musik-musik yang menenangkan, rileks, yang religi, rohani, pokoknya yang positif ya, seperti itu. Ya, kemudian tadi juga kembali jangan nonton film-film horor, jangan ya, jangan. Itu tidak boleh ya. Nah, kemudian afirmasi. Jadi Anda rutin sering ngomong begini pagi, siang, malam, saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya ngomong terus. Ngomong walaupun lagi sakit. Saya tahu memang pada saat ngomong tuh kan saya lagi sakit, tapi kok ngomong saya sembuh saya itu penting banget Bapak Ibu. Perannya besar sekali. Cuman saya nggak jelaskan detail kenapanya. Ya, yang penting Bapak Ibu lakukan aja. Itu sangat-sangat efektif sekali. Jangan ada kata tidak ya. Contoh nih, saya tidak sakit, jangan, nggak boleh. Pakai aja kata saya sembuh, saya sehat. 2 kata ini aja udah bagus banget. Karena setiap kata mempunyai kuasa. Setiap kata adalah doa ya. Saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Itu terus ulangi terus pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, itu tips dari saya Pak Kelvin, makanan dan Ya, tadi pola hidup ya. ya sangat lengkap ya, pengalaman pribadi soalnya. Iya, Nah, itu betul. Bapak Ibu bisa terapkan ya. Nah, saya lanjut lagi ya, ini banyak sekali pertanyaan. Saya lanjut yang di Zoom dulu ya. Ini ada testimoni 2 dari Ibu Sofia. Suami saya memiliki penyakit asam lambung kurang lebih sudah 20 tahun. 20 tahun lebih ya, sampai pernah opnam di rumah sakit. Di rumah juga selalu stok obat Milanta ya. Tapi setelah pakai Alphaspin dan Alphameta rutin, puji Tuhan dia selama ini asam lambungnya nggak pernah kambuh lagi. Luar biasa ya. Ini dari Bu Sumina, dengan Alphameta kami jarang pergi berobat sekarang ya. Jarang sakit maksudnya. Sampai malam ini. Saya bersyukur bisa kena Alphameta. Sama-sama Bu ya. Amin, sehat selalu. Nah, sekarang saya pindah ke yang YouTube ya. Di YouTube juga ada banyak beberapa pertanyaan. Oh, ini dari sharing ya, dari Bu Mary. Alphameta dan Alphaspin ampuh banget buat ibu saya yang sudah puluhan tahun kena asam lambung dan bolak-balik harus ke UGD, masuk RS. Puji syukur sejak kenal konsep ini dari 2012, berarti udah 10 tahun ya, sudah tidak pernah kambuh lagi. Nah, ini ada pertanyaan sekarang dari Arga ya. Assalamualaikum Bang, saya GERD udah 8 bulan ini, udah berobat ke sana ke sini, sempat di endoskopi juga. Sekarang yang saya rasakan badan terasa terbakar dan dada sakit sampai punggung. Ya, betul, memang itulah tadi gejalanya ya. Nah, ini pertanyaan beliau adalah, apakah minum Alphameta tuh ketergantungan gitu ya? Harus berapa box untuk kelihatan hasilnya? Oke, saya jawab dulu ya Pak Ardi ya. Untuk Alphameta, Bapak perlu pahami tadi ya, di garis bawahi bahwa Alphameta ini bukan obat ya. Jadi tidak ada efek samping, tidak ada ketergantungan, tidak ada dosis. Melainkan nutrisi, makanan pokok seperti kita makan nasi. Pertanyaannya, apakah kita ketergantungan nasi? Tidak ya. Setiap hari kita tetap butuh makan nasi karena itu kebutuhan. Jadi beda ya. Ketergantungan sama kebutuhan tuh nggak sama. Kalau saya bilang Alphameta tuh lebih kepada kebutuhan sebenarnya. Karena bukan hanya mulut yang butuh dikasih makan atau perut, tapi sel kita yang butuh dikasih makan. Jadi Alphameta tidak ada efek ketergantungan, Pak. Tapi kalau saya memilih untuk saya konsumsi rutin. Supaya apa? Supaya menjaga sel-sel kita tetap dapat makanan. Kalau kita nggak minum Alphameta, itu ibaratnya sel kita tuh kayak dibikin puasa gitu loh. Prinsipnya seperti itu. Jadi nggak ada efek ketergantungan, tapi kalau Bapak bisa konsumsi untuk jangka panjang, itu sangat bagus. Saya pribadi konsumsi Alphameta ini udah 10 tahun, sekeluarga, sampai hari ini. Meskipun saya nggak ada tantangan kesehatan loh.
Jadi bukan hanya untuk orang sakit ya, orang sehat pun Avameta ini jaga banget untuk imun kita, daya tahan kita, sel-sel kita tuh tetap dapat makanan pokoknya. Seperti itu. Jadi tidak ada efek ketergantungan. Kemudian minumnya tadi berapa box? Kalau jawaban ini adalah tergantung kondisi sakitnya seperti apa, Pak. Karena nggak bisa tidak bisa disamaratakan setiap orang. Sakitnya udah berapa lama, seberapa parah kerusakan selnya, pola hidupnya seperti apa. Jadi banyak faktor. Nah, makanya idealnya kami selalu anjurkan ya buat yang sakit asam lambung, apalagi udah bertahun-tahun, minum Avameta rutin 3 bulan pertama, jangan putus sehari 3 kali. Itu idealnya. Karena setiap 90 hari, ada teorinya soalnya, setiap 90 hari, sel tubuh kita tuh beregenerasi. Jadi kalau selama 90 hari itu digenjot dengan kasih nutrisi yang bagus, maka nanti ketika pembelahan sel regenerasi, selnya tuh jadi sel yang sehat. Seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan loh, banyak sekali yang baru minum sebulan ngalami perubahan, ada. Baru minum 1 box bahkan ngalami perubahan, juga ada. Jadi nggak ada patokan sama setiap orang, yang penting Bapak konsumsi rutin 3 bulan pertama itu jangan putus, untuk hasil terbaiknya ya. Nanti setelah lewat 3 bulan, Bapak mau konsumsi sehari 1-2 kali untuk jaga, nggak apa-apa. Yang penting 3 bulan pertamanya ini jangan putus. Ya, silakan Pak Ardi ada mau Ya, tambahkan? ini saya juga tambahkan, Vin. Jadi budaya kita ini kan budaya instan, pikirannya maunya instan semua. Nah, ini yang kita sebenarnya harus perbaiki. Jadi gini, tiap orang betul beda-beda ya, karena kondisi tubuh dan tingkat sakitnya beda-beda. Ada yang cepat banget juga ada, Vin. Ya, seperti saya termasuk cukup cepat sebenarnya. Setelah Ya. rutin minum itu, sebulan itu sudah bagus sekali sih hasilnya menurut saya. Nah, ada juga tapi yang butuh waktu lebih lama. Nah, saya cuma kasih ilustrasi begini. Kadang-kadang ada orang minum Avameta, sudah bagus nih, tapi dia belum pulih total, dia sudah langsung stop aja, kan sayang. Karena dia kan maunya instan ya, dan maunya irit banget gitu ya. Nah, tapi tubuhnya belum pulih total sebenarnya. Nah, ini akhirnya kembali lagi kumat lagi. Nah, saran saya sih kalau bisa minum sampai pulih total dulu, seperti itu. Nah, ibaratnya gini, kayak rumah, atapnya bocor. Nah, kalau sudah lama sakitnya kan bocornya udah banyak banget, rumahnya udah bolong di mana-mana. Kalau sakitnya baru sebentar, bolongnya sedikit. Nah, kalau rumah bolongnya dikit, mungkin 1 tukang, 2 tukang sudah cukup. Seminggu kerja udah selesai. Tapi kalau bolongnya sudah banyak banget, kemana-mana, sudah banjir di mana-mana, merambat kemana-mana, tukangnya masuk 2 tukang aja, terus cuman kerja 1 minggu ya belum selesai pasti. Dia baru nambal sedikit aja udah mulai perbaiki. Baru setengah rumah terperbaiki udah tukangnya disuruh pulang, sudah nggak usah kerja lagi. Nah, bisa juga. Jadi nanti disuruh pulang tukangnya, nanti sebentar masih ada yang bocor-bocor, akhirnya yang sudah bagus ini bocor lagi airnya. Ya. Paham ya? Nah, makanya kalau sudah sakitnya udah lama, kalau saran saya ya, minum Avameta rutin dulu sampai sembuh total. Ya, nanti setelah itu Anda mau jaga aja 1 hari sekali sudah sangat bagus. Ya, Anda stop pun juga tidak ada masalah sih. Sudah, yang penting jaga pola hidup juga. Ya, paham Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Kelvin Ada yang satu lagi di YouTube Pak Ardi ya. Ini dari Ibu Rita. Ini nanti connect kok dengan yang topik berikutnya ya. Saya Rita Novitri. Bang, saya mengalami GERD dan stres yang luar biasa. Udah berobat ke sana kemari sehingga kepala, vertigo dan cemas yang luar biasa sekarang ini. Bahkan berat badannya juga sampai turun. Nah, itu ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu tahu bahwa efek asam lambung bisa mengarah sampai vertigo, bahkan berat badan turun. Nah, kalau untuk vertigo yang tadi saya bilang ya, salah satu solusi juga yang sangat membantu memang harus punya Avaspin. Jadi tadi tambahan sedikit ya teman-teman, Avameta ini kan membantu dari dalam ya. Nah, Avaspin ini yang ibaratnya kita gunakan sebagai terapi dari luarnya. Nah, tapi untuk yang buat air tadi, ini dari tadi Avametanya saya taruhnya seperti ini. Nah, jadi kombinasi airnya yang dibuat ini adalah air heksagonal. Air yang sehat seperti itu. Nah, sekalian saya tambahkan informasi. Yang Pak Kelvin pegang itu adalah Alphasvin pertama, generasi pertama. Bentuknya bulat, tetap sama bulat, diameter 10 cm, ada lingkarannya. Seperti itu ya. Nah, itu Alphasvin original yang pertama. Nah, sekedar informasi juga, setelah itu juga Alphasvin keluar 2014 ya. Dari Jerman Bapak Ibu ya, bukan dari Korea atau Taiwan, bukan. Karena di luar sana juga ada perusahaan yang memproduksi benda energinya mereka, bentuknya dibikin menyerupai Alphaspin. Iya. Nah, kadang teman-teman bingung, ya kan, saya beli yang itu aja Pak, lebih murah. Nah, saya cuma bisa saya tidak sebut merek dan tidak akan membandingkan juga. Intinya kalau kita dari Jerman itu pertama,
Nah, kemudian fungsinya bukan hanya benda energi. Karena benda energi itu teknologi dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu paham ya? Ya. Nah, bagus. Nah, namun kalau Alpha Spin ini keluaran terbaru kita dari Jerman, ya. The one and only Alpha Spin ya, dari Jerman ya. Bukan dari Korea atau Taiwan, atau dari China, bukan. Nah, kenapa Jerman? Karena Jerman adalah teknologi gelombang alam terbaik. Teknologi frekuensi terbaik. Nah, jadi prinsip kita itu adalah gelombang alam harmoni, Bapak Ibu. Ya, beda ya sama energi beda ya. Jadi ini gelombang alam harmoni, mengharmoniskan seluruh tubuh manusia. Frekuensi, aliran darah, segala macam tubuh manusia. Nah, ini dari Jerman. Nah, keluaran yang sekarang, jadi Alpha Spin Pak Kelvin adalah versi 1. Ya, ini seperti ini. Nah, Alpha Spin yang kedua adalah yang terbaru ini sekarang, yang saat ini adalah Alpha Spin natural. Dia sekarang bentuknya ditingkatkan lagi lebih ini kalau Bapak Ibu lihat ada 7 kayak bintang begitu ya. Ya. Nah, ini ada maknanya semua, ini ada risetnya semua, ada maksudnya semua. Nah, kalau Pak Kelvin lingkaran, yang sekarang ini kan kita tahu Alpha Spin fungsinya salah satunya terbaik untuk air minum ya. Dia merubah air menjadi hexagonal water atau living water. Struktur airnya sangat bagus banget, menyerupai air zam-zam. Ya, hexagonal kristal diamond begitu bagus banget. Nah, itu air sangat sehat untuk tubuh kita. Membuang racun, membawa nutrisi masuk, pokoknya airnya the best lah kalau saya bilang. Ya, nah, yang Alpha Spin-nya Pak Kelvin, keluaran 1 sama yang sekarang ini lebih di-upgrade lagi dalam merestruktur airnya. Lebih bagus lagi nanti airnya. Ya, jadi ini ibaratnya yang terbaru, nanti teman-teman lihat di belakangnya, ini ada tulisannya, ini ada nama Made in Germany, dan di bawahnya ada Bisworth. Ya, perusahaan kita Bisworth Internasional, di Indonesia cabangnya namanya PT JMOA Indonesia. Paham Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah yang terbaru. Nah, ini sudah dapat silikonnya juga ya, ada protektornya seperti ini. Nah, hijau. Boleh kasih lihat boxnya kalau ada di situ Pak Adi? Nah, ya, itu. Nih, boxnya ini saya bongkar boxnya, ini luarnya boxnya seperti ini, ada kartonnya luarnya. Kemudian setelah nanti ada seperti ini ya. Nah, ini kayak gini awalnya ya tadi ya. Seperti ini ya boxnya ya. Mewah. Nah, dibuka. Premium sekali boxnya. Di dalamnya nanti ada buku petunjuknya, ada sponnya. Nah, di dalamnya nanti ada Alpha Spin-nya juga seperti ini, dan ini ada kayak kartu energinya ya, sebagai tambahan. Bonus tambahan ya. Seperti ini ya. Ini adalah Alpha Spin yang original, made in Germany. Ya, nah, ini nyambung ke pertanyaan tadi Ibu Rita. Ibu Rita ya. Ya. Jadi gini, pengalaman kalau ditanya Pak tadi sudah Alpha Meta, apakah harus perlu Alpha Spin lagi? Jawabannya tergantung Anda. Ya, jadi gini, fungsinya Alpha Meta kan meningkatkan penyembuhan alami sel dari dalam. Kalau Alpha Spin ini gelombang alam harmoni, meningkatkan penyembuhan alami juga terhadap tubuh kita, tapi dari luar. Ya, karena ini kan dipakainya di luar ya. Nah, jadi yang terbaik memang dikombinasikan Alpha Meta dan Alpha Spin itu paling the best banget udah. Penyembuhan alaminya ibaratnya double. Nah, nanti tapi tergantung dana Anda juga. Kalau dana Anda sangat terbatas, prioritas pertama adalah Alpha Meta. Ini yang paling penting. Nah, namun kalau Anda bisa perjuangkan Alpha Spin akan semakin baik lagi, mempercepat pemulihan Anda lagi kan, why not, betul ya? Nah, Alpha Spin ini apakah tadi Alpha Meta dan Alpha Spin prinsipnya apakah hanya untuk asam lambung saja? Tidak. Tapi sebenarnya untuk seluruh tubuh kita, karena kan dia self healing ya, seperti itu. Nah, tapi ini betul-betul bagus juga untuk asam lambung. Nah, terutama kalau asam lambungnya itu sudah banyak yang parah-parah, menjalar ke kepala, ke vertigo, kepala berputar. Itu kalau sudah parah di kepala begini, kebanyakan ini tapi beda-beda ya. Ada yang dengan Alpha Meta tadi ininya pulih, akhirnya pulih juga semua ada. Tapi kalau sudah parah banget, membutuhkan Alpha Spin juga Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Nah, nanti ini dipakai buat terapi. Terapinya bisa dengan cara digosok atau ditempel di tubuh kita. Contoh kalau kepala vertigo banget, Anda boleh gini, tempel di kepala begini boleh, atau Anda gosok berputar. Berlawanan arah jarum jam. Nah, ini dia akan memperlancar semua aliran darah, meningkatkan self healing di kepala kita, penyembuhan alami juga. Ya, bagus banget. Ya. Nah, jadi dengan cara digosok. Nah, kedua, dengan cara air juga. Kan kita tahu airnya the best. Jadi Anda Alpha Spin-nya nih, Anda boleh taruh di tempat minum seperti ini. Nanti satu keluarga bahkan bisa minum semua. Air heksagonal.
airnya betul-betul bagus banget ya. Bahkan dibanding Alphaspin versi pertama tadi, air yang versi kedua ini jauh lebih bagus lagi ya. Nah, atau bisa juga pakai Elvin tadi, misalnya buat Alpha Meta, Anda taruh Alphaspin-nya di gini, seperti ini tadi ya, boleh. Jadi Alpha Metanya akan lebih, penyerapannya jauh lebih maksimal lagi. Karena airnya kan bagus banget, seperti pakai Elvin itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan cara di center tadi, yang tadi Pak Elvin tunjukkan, ini dipasang di sebuah center berputar tadi. Nah, baru disenterkan di kepala kita. Kalau vertigo ya, kita bicara kepala berputar vertigo ya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa ditempel, digosok di bagian pencernaan kita. Saya waktu sakit asam lambung, ini saya selalu, kan ada sabuk itu ya. Jadi ada sabuk kayak sabuk yang olahraga yang ada resletingnya itu, tapi jangan terlalu ketat ya. Jangan terlalu ketat karena asam lambung kan kita nggak boleh pakai pakaian ketat juga karena dia menekan lambung kita ya. Nanti gasnya naik lagi. Atau Anda gini gampangnya kalau tidur Anda taruh aja di atas sini. Boleh juga. Taruh di sini boleh. Ya, di daerah pencernaan kita. Ya, jadi dia bagus juga untuk safe healing pencernaan kita juga ya. Jadi caranya kurang lebih seperti itu Pak Elvin. Jadi ini adalah kalau Anda bisa perjuangkan akan semakin baik lagi. Alpha Meta, Alphaspin betul-betul kombinasi yang sempurna nanti jadinya. Ya. Nah, itu sudah terbukti banyak yang vertigonya parah banget. Ada kayak Pak Yudi itu kan di Palembang itu kan dia vertigo parah banget, sudah nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Nah, itu begitu dia pakai Alphaspin, dia juga minum Alpha Meta ya. Nah, namun dia juga pakai Alphaspin, begitu dia gosok-gosok begini, itu langsung sendawa dia bilang, ini juga dia gosok-gosok semua ya, bahunya kan udah enak semua, dia kepala juga, itu langsung terasa banget dia. Nah, terus dia tidur juga dia bawa Alphaspin, bisa juga ditaruh di bawah bantal ya. Jadi kalau ada bantal ditaruh di bawah kepala kita ya. Jadi kepala, bantal, lalu Alphaspin ya. Nah, itu bagus banget. Itu vertigonya pulih. Ya, jadi beliau vertigonya akhirnya pulih. Padahal vertigonya udah lama banget seperti itu. Apakah jelas Pak Elvin penjelasannya? Sangat jelas ya. Jadi itu dua konsep terapi penyembuhan alami dengan media Alpha Meta dan Alphaspin. Tadi juga kalau nggak salah Ibu Rita ada ngomong ya berat badan sampai turun. Nah, itu juga ya. Saya ngalamin Pak Elvin. Saya dari 84 jadi 71 kalau nggak salah. Turun 13 kilo. Gara-gara sakit itu. Tapi turunnya gara-gara sakit, nggak bagus ya. Nggak bagus, betul. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, Bapak Ibu mesti ingat lagi sekali bahwa namanya asam lambung kan berarti gangguannya di lambung. Lambung itu kan organ pencernaan ya, yang menerima makanan yang membagi nutrisi. Kalau itunya aja udah bermasalah, ya otomatis nutrisi yang diserap tubuh kita juga terganggu. Makanya bisa berimbas seperti itu. Cepat diintervensi ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu yang hari ini dapat informasi ini, Anda bisa bagikan juga ya ke kenalan, keluarga, saudara yang mungkin membutuhkan, punya tantangan, karena asam lambung itu sangat tidak enak ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Ardi ya. Sebentar, saya ada baca sharing ya dari Dokter Sugeng lagi. Nah, ini untuk COVID ya. Pada saat COVID terjadi, pada COVID itu terjadi namanya badai interleukin ya. Salah satunya inflamasi. Nah, Alpha Meta itu mempunyai efek anti-inflamasi, anti peradangan. Makanya sangat bagus ya untuk menjaga kita punya imun tubuh supaya tetap fit. Nah, ini ada pertanyaan di Zoom maupun di YouTube yang sama ya tentang Alpha Meta. Ini harganya berapa? Kemudian 2 box itu bisa untuk berapa lama konsumsinya dari Pak Arga ya? Pak Ardi, saya bantu atau Pak Ardi? Oke, saya coba jelaskan ya, enggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, saya pakai layar screen ya biar. Jadi untuk harga 1 box Alpha Meta ya, isinya 25 saset ya, seperti ini. 1 box isinya 25 bungkus ya, untuk 25 kali minum. Nah, kita 1 set itu isinya 2 box ya, jadi 2 box seperti ini ya, 2 box Alpha Meta itu Rp1.554.000. Berarti totalnya 50 saset ya, 2 box itu kan berarti 25 saset dikali 2, 50 saset. Masing-masing 10 gram. Nah, harganya Rp1.554.000. Ya, jadi seperti itu, bisa diminum kalau Pak Arga minum 1 hari 2 sampai 3 kali, berarti kurang lebih sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan lebih ya, antara 2 sampai 3 minggu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa untuk mulai awal sudah bagus banget, segera dikonsumsi. Ya, nanti rutin minum Alpha Metanya betul-betul sambil jaga pola hidup. Seperti itu Pak Arga ya, sudah menjawab yang mudah. Jadi antara 2 sampai 3 minggu. Nah, untuk Alphaspin harganya berapa? Nah, ini Alphaspin, 1 Alphaspin Rp9.032.000.
Ya, ini sekali lagi adalah buatan Jerman, bukan Korea atau Taiwan ya. Kemudian kedua, bisa dipakai seumur hidup ya, tidak ada expire-nya. Ya, kalau yang setahu saya yang buatan Korea atau Taiwan tuh ada expire-nya ya. Dia kalau nggak salah 5 sampai 10 tahun aja kalau nggak salah. Kalau kita seumur hidup. Jadi kita beli ini sebenarnya investasi sekali untuk selamanya. Kita bisa wariskan ke anak cucu kita juga, bahkan dipakai seluruh keluarga. Dan Alphaspin ini bukan hanya untuk asam lambung saja, tapi untuk multifungsi lainnya bagus sekali. Sebenarnya Alpha Meta juga sama ya. Jadi makanya minum Alpha Meta nanti selain asam lambungnya pulih, itu banyak yang ngalamin, itu hasil darahnya bagus semua jadinya. Kolesterolnya bagus, tekanan darahnya bagus, diabetesnya jadi normal dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Nah, Alphaspin juga sama, ini juga prinsipnya self healing, artinya seluruh tubuh kita itu terbantu banget dengan Alphaspin. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di testimoninya kita di YouTube ya, penyembuhan alami 888, itu rata-rata mereka terbantu ya dengan kombinasi ini, powerful banget. Dan mereka dari sakit kanker bahkan, anak ABK ya, terus asam lambung, diabetes, yang jantung, stroke, autoimun, lupus ya, bahkan penyakit-penyakit yang cukup mengerikan ya, yang langka-langka pun terbantu banget ya. Berbagai macam kanker juga sangat terbantu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendirilah playlistnya ya, daftar putarnya kan banyak tuh. Bapak Ibu bisa lihat dan pelajari lagi. Jadi ini P3K di rumah kita banget Pak Kelvin. Alpha Meta dan Alphaspin. Alphaspin sekali lagi bisa dipakai seluruh keluarga. Sangat bagus banget. Kemarin saya ada dengar sharing ya dari Pak Wianto ya di Surabaya. Beliau kena COVID, terus paru-parunya udah ibaratnya sebenarnya sudah tidak bisa, peluang hidupnya tipis lah kalau bilang dokter. Udah divonis tuh tipis, tapi dia waktu itu langsung pakai Alphaspin, dikalungin sama dia. Jadi dia kalungin Alphaspin ini terus. Dia minum Alpha Meta juga ya. Nah itu akhirnya miracle loh, dia bisa sembuh. Dokter aja sampai bilang kamu ini keajaiban, dia bilang. Sebenarnya sudah sulit sekali, paru-parunya udah putih semua dia bilang. Nah terus bilangnya dokter, kamu ini kalau sembuh, kamu pasti saturasinya tidak bisa normal seperti awal. Itu dia Pak Wianto yang sharing sendiri ya, saya hanya menyaringkan ulang ya. Tapi dia tidak mempercayai itu dan dia memakai Alpha Meta dan Alphaspin ini. Dan tahu enggak, hari ini saturasinya normal banget. Ya hebat banget ya. Nah dia sampai sekarang kalungin Alphaspin terus. Nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini bisa dipakai berbagai macam fungsi. Ya untuk air aja gampang lah, satu keluarga bisa minum semua. Ya bayangkan, kalau saya pikiran gini, kita tahu air Zam-Zam kan air terbaik ya, sehat banget ya. Nah bayangkan satu keluarga kita bisa minum air yang struktur molekulnya seperti air Zam-Zam. Satu keluarga kita, seumur hidup loh. Bagi saya ini investasi murah banget. Saya pernah bagi ya, 9 juta ini, kalau kita bayangkan kalau buat air minum aja ya, padahal kan kita bisa fungsi lain ya, bisa buat digosok, ditempel, di center, bisa taruh di bawah bantal, melindungi dari radiasi handphone juga, dari radiasi elektromagnetik macam-macam. Intinya kita bagi aja 9 juta 32 ribu, kalau saya iseng-iseng bagi ya, asumsi lah kita pakai 30 tahun. Padahal kan kita bisa pakai seumur hidup ya. Ya. Cuman kan kalau mau dibagi seumur hidup bagaimana caranya kan nggak bisa. Ya udah kita bagi 30 tahun. Kita bagi 30 tahun, dibagi 30 tahun, terus dibagi 1 tahun tuh 12 bulan ya, dibagi 12 bulan. Terus dibagi 30 hari ya. Ya. Nah, terus dibagi 4 anggota keluarga lah. Satu keluarga anggapan 4 orang ya. Untuk minum satu keluarga kan dibagi 4. Bapak Ibu tahu dapatnya pembagiannya Alphaspin satu hari cuman investasi 200 perak aja. 200 perak aja loh. 200 perak kita sisihkan, ibaratnya kita tarik ke depan untuk beli Alphaspin, tapi melindungi keluarga kita 4 orang untuk minum airnya dulu deh. Kita bicara airnya dulu aja. Belum bicara fungsi lainnya ya, belum ya. Padahal juga berfungsi lainnya macam-macam. Jadi kita anggapan tarik ke depan buat investasi air minum keluarga kita, satu keluarga tuh sehat. Nah, kan kita tahu air itu penting, vital ya bagi kehidupan manusia, karena 80% tubuh kita kan darah, kan cairan. Nah, kalau kita minum airnya sehat, sel darah kita sangat sehat, penyakit-penyakit itu akan jauh sendiri. Kan kalau aliran darah, sel darah sehat, kan penyakit-penyakit itu kan banyak berhubungan dengan aliran darah ya. Nah, otomatis tubuh kita juga sehat. Bayangkan anggota keluarga kita minimal air minumnya sehat banget. Nah, itu supaya ada gambaran. Satu hari cuma 2 rak aja Bapak Ibu. Lebih mahal parkir kita, betul enggak? Sepeda motor 2.000, ini 200 saja.
Seperti itu Pak Kelvin. Untuk Betul sekali. pembeliannya nanti semua itu adalah ke pemesanannya, pasti Anda nggak ngerti caranya. Nanti dibantu oleh pengundang Anda yang bantu pesankan. Pemesanannya langsung ke perusahaan kita resmi ya. Namanya kalau di Indonesia PT Jemoa Indonesia. Nah, pastikan semua pembayaran Anda transfernya ke rekening perusahaan resmi di bawah ini yang saya tunjukkan ini ya. Nah, kalau Anda sudah transfernya ke sini itu aman ya, karena itu resmi perusahaan resmi punya, terjamin dan aman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu aja Pak Kelvin dari saya. Iya, terima kasih, sangat jelas ya. Jadi kalau bicara mahal murah tuh sebenarnya tergantung relatif ya, karena buktinya hari ini handphone aja yang nilainya puluhan juta banyak sekali orang beli ya. Anak-anak muda pun sekarang belinya handphone seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir paling 5 tahun lagi diganti handphone yang baru, betul nggak? Nah, Alpha Spin kita beli sekali, pakai seumur hidup jangka panjang. Sebagai satu investasi yang hemat ya, seperti itu. Nah, tapi buat Bapak Ibu yang ada terbatas secara dana, prioritas jalan dulu dengan Alpha Meta, betul ya Pak Ardi ya? Betul Nah, banget. ini saya bacakan lagi ada satu testimoni ya dari Ibu Novia di YouTube. Alpha Meta Alpha Spin kombinasi yang sempurna membantu mengatasi berbagai tantangan kesehatan saya. Saya pulih dari asam lambung, migrain, urat saraf kejepit, sinusitis, gusi bengkak, terbantu sembuh semua. Luar biasa ya. Nah, itu banyak seperti. Nah, ini mungkin ada satu video terakhir sebagai penutup ya. Bapak Ibu bisa simak baik-baik video ini ya. Ini menjadi satu gambaran akan nilai sebuah kesehatan. Itu seperti apa sih? Apakah bisa diukur hanya dengan nilai uang atau ya kita lihat video yang satu ini ya. Sebentar sambil disiapkan. Nah, ini gambaran masa kini ya. Oke, kita simak. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin, dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Yes, bagus banget ya, setuju ya. Sakit itu tidak pilih-pilih orang, tapi sehat itu pilihan ya. Makanya jaga kesehatan buat Bapak Ibu yang ada mengalami asam lambung, cepat dipulihkan, cepat diintervensi, jangan ditunda. Semakin ditunda, semakin tambah parah, merambat kemana-mana. Itu yang nanti waktu habis, biaya, tenaga, pikiran, semua habis pada akhirnya ya. Nah, kalau bisa lebih cepat pulih, lebih bagus seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, udah nggak kerasa, udah 1 jam lebih ya.
semoga informasi ini bermanfaat. Ini ada pertanyaan terakhir ya, satu lagi ya, bonus ya dari Pak Budi. Untuk penggunaan Avaspin, bisa nggak itu ditaruh di atas air galon untuk minum keluarga dan merubah struktur air menjadi air yang lebih baik kayak air zam-zam? Ya. Bisa. Bisa jawabannya Pak Budi ya, sangat bisa. Taruh di atas galon boleh ya. Namun ada perbedaan pasti ada ya dengan yang direndam langsung atau yang ibaratnya dialirin melalui Avaspin, berbeda ya tingkatannya. Tapi ditaruh di atas galon pun akan merubah struktur airnya juga jauh lebih bagus daripada tidak ya kondisi normal ya yang tidak ada Avaspin ya. Seperti itu. Iya, betul. Kalau sedikit tips ya, sebelum Bapak Ibu minum airnya, taruh aja seperti ini atau didekatkan. Air yang di gelas ya. Di gelas atau di botol yang Anda mau minum, taruh aja dulu seperti ini baru diminum. Seperti itu. Ya, sama-sama Pak Budi ya. Oke, teman-teman semua, itu acara kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya yakin pasti bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana, karena kita bikin acara ini pun karena banyaknya permintaan akan topik ini ya. Jadi amin bisa membantu Bapak Ibu pulih, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe ya, bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Dan sampai ketemu, kita nanti hari Minggu juga akan ada ya workshop seperti ini dengan topik yaitu solusi untuk diabetes ya. Betul, Jadi Pak Kelvin. diabetes. Nah, ya, itu nanti hari Minggu bersama Dokter Sugeng, Pak Kelvin. Ya, hari Minggu bersama Dokter Sugeng ya, karena diabetes itu juga ibunya segala penyakit ya. Nanti Bapak Ibu bisa ikutin, bisa juga bagikan info ini ke kenalan Anda. Dan teman-teman yang masih ada pertanyaan atau pengen memesan dan sebagainya, Anda hubungin ya pengundang Anda setelah ini, Anda tanya aja nggak apa-apa. Misalnya Anda masih ada bingung atau mau tahu lebih lanjut, silakan. Atau kalau sudah, Pak saya langsung mau pesan Pak, silakan. Nanti dibantu pengundang Anda. Ya, seperti itu Pak Elvin. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Ardi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Malam.